Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga kita tetap dalam kondisi sehat dan terus mengucap syukur di dalam keterbatasan kita sekalipun. Meskipun di luar sana mungkin kita juga masih banyak halangan, ada yang kehilangan pekerjaan atau ada yang berkurangnya pendapatan, tapi kita tetap bersuka cita karena kasih Tuhan memelihara kita. Tanpa terasa sebagian besar dari tahun ini kita lalui di dalam pandemi. Situasi dan kondisi dunia berubah. Demikian pula dengan kehidupan kita. Kita mendengar berita kematian akibat infeksi virus membayangi hari demi hari. Penderitaan manusia akibat pandemi juga menggema di dalam kehidupan melalui kabar dan berita yang kita saksikan. Namun Bapak Ibu jemaat sekalian, di tengah ratapan kita sekalipun, pemeliharaan Tuhan tetap nyata. Lihatlah bagaimana Tuhan terus merawat kehidupan keluarga kita. Ketika saat ini kita dipaksa atau kita harus menghabiskan banyak waktu di rumah, maka kita semakin memahami arti mengasihi dan juga dikasihi. Maka dengan berdiri dan hati yang terarah, mari kita datang kepada Tuhan. Ada yang hidup bersama keluarga yang banyak anggotanya, namun ada pula yang hidup sendiri. Kita adalah anggota keluarga Allah. Ada yang saat ini merayakan kesuksesan dan juga keberhasilan, namun ada pula yang datang di dalam duka dan tangis. Kita adalah anggota keluarga Allah. Kita datang kepadanya mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kehendaknya dalam hidup persekutuan kita. Kita keluarga Allah. Semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih-Nya menjadi dasar dan melingkupi kehidupan keluarga. Tuhan besertamu dan besertamu juga.
Umat yang dikasihi Tuhan, minggu ini adalah minggu pertama di dalam bulan Oktober, di mana tahun ini gereja kita peringati sebagai bulan keluarga. Untuk itu setiap minggunya kita akan belajar tentang kehidupan keluarga Kristen, keluarga yang selayaknya di hadapan Tuhan. Dan pada hari ini kita bersama-sama akan merefleksi bagaimana keluarga yang diberkati oleh Tuhan kemudian menata berkat Tuhan tersebut. Sehingga dengannya keluarga mampu bertahan di dalam masa sulit, di dalam masa pandemi sekalipun. Tuhan juga adalah sumber segala berkat. Sehingga tentunya kehidupan kita penuh dengan berkat Tuhan. Di dalam kehendak dan kemurahan Tuhan, Dia memberkati setiap orang dengan berkat yang berbeda-beda. Sayangnya berkat Tuhan itu seringkali gagal kita tata atau kita kelola untuk bisa mendatangkan kebaikan bagi diri kita sendiri dan juga bagi keluarga kita. Ketika keinginan dan nafsu menguasai kita, maka berkat itu kita hamburkan demi kepuasan diri. Akhirnya ketika datang masa sulit, tidak jarang kita menggugat Tuhan. Kita berkata mungkin, "Mana berkat-Mu Tuhan? Kenapa kesulitan Kau hadirkan dalam kehidupan keluarga kami?" Bapak Ibu jemaat sekalian, seandainya kita berandai-andai bagaimana perasaan Allah Bapa saat kita berseru seperti itu di hadapan Tuhan. Mari dengan penuh kerendahan hati kita mengingat dan mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa secara pribadi. Ketika kita sadar bahwa kita masih diberikan kehidupan dan kesehatan, maka itu adalah berkat dari Tuhan. Namun ketika kita melihat orang lain hidup dengan penuh kecukupan dan berkelimpahan, apakah kita merasa menderita? Tidak cukupkah dengan kehidupan dan nafas yang Tuhan berikan? Sebab sukacita kita seharusnya ditentukan bukan dari penderitaan orang lain. Dan duka cita kita juga bukan karena kita melihat orang lain yang bersukacita. Tetapi sukacita dan duka cita kita ada bersama Tuhan. Ya Allah, ampunilah kami yang tidak mampu menata berkat-Mu, tidak mampu mensyukuri kehidupan yang telah Kau berikan dalam diri kami. Hari ini kami menyadari bahwa hidup kami sudah diberikan berkat oleh Tuhan. Sebab siapakah kami Tuhan sehingga kami menghakimi kasih dan kemurahan Tuhan? Tidak hanya materi tapi juga kami berlimpah perhatian dan kasih dari sesama, kesehatan, kesempatan untuk berkarya, dan hal-hal kecil lainnya yang lupa kami syukuri. Tolong kami ya Tuhan, agar kami mampu melihat berkat Tuhan, agar kami mampu melihat setiap hari baru yang Tuhan berikan sebagai kasih dan anugerah Tuhan, sehingga kami mampu mengelolanya dengan baik. Dengan hidup yang cukup yang sudah Kau sediakan, kami memuliakan Engkau dan menjadi berkat bagi sesama, bahkan di masa pandemi, di masa sulit sekalipun pada saat ini. Dengarlah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memohon pengampunan dosa dan kami bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan
untuk kami merasakan berkat dan kasih setia Tuhan. Amin. Dengan berdiri bagi kita yang sudah mengakui dosa dan percaya kepada Tuhan, maka Allah mengampuni, menolong, dan memberkati kita. Mazmur 115 ayat 11-14 mengatakan demikian. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Hiduplah di dalam damai dengan semua orang. Salam damai. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Diberinya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabdanya besertamu hingga raya kelam. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tentram. Di dalam kekurangan, Kyrie eleison. Di tanah pembuangan, di tanah Babilon. Kendati musim zaman menghitam dan mendung, namamu dibesarkan, pujian mendengung. Marilah kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, jika pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah, walaupun masih tetap secara online. Kami sungguh bersyukur jika pada saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami, agar firman-Mu dapat kami pahami dan kami lakukan dalam hidup keseharian kami. Kuduskan dan sucikanlah juga hamba-Mu ya Tuhan. Dalam segala keterbatasannya, kiranya Roh-Mu berbicara dan setiap perkataan yang keluar, biarlah itu hanya berasal daripada pimpinan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Kejadian pasal 41 ayat 46 sampai 57. Kejadian pasal 41 ayat 46 sampai 57 saya akan membacakannya. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir.
Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua, diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat 7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan. Seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak minta roti kepada Fir'aun, berkatalah Fir'aun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir. Sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir, juga dari seluruh bumi datang orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu, rekan-rekan remaja, pemuda, dan usinda yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Jemaat yang terkasih, saya ada sebuah gambar. Kalau diminta untuk memilih, lebih suka memilih ruangan yang di sebelah kanan atau ruangan yang di sebelah kiri. Kalau disuruh milih, lebih suka ruangan yang tertata rapi atau ruangan yang berantakan. Saya menduga mayoritas dari kita pasti memilih ruangan yang tertata rapi. Mengapa demikian? Ada beberapa alasan. Salah satunya adalah karena enak untuk dilihat. Sebab tidak aneh rasanya dalam beberapa pertemuan Zoom, banyak orang lebih suka pakai virtual background. Backgroundnya ruang tamu yang rapi. Kenapa? Supaya enak dilihat. Kalau pakai background rumahnya sendiri, kadangkala berantakan. Atau ketika ada pertemuan online di Zoom, akan mencari sudut ruangan mana yang kira-kira rapih, supaya nyaman, enak untuk dilihat. Alasan keduanya karena alasan nyaman dan aman. Pasti kita memilih untuk tinggal di ruangan yang rapih, karena kita akan merasa nyaman dan aman. Coba bayangkan bila kita ada di ruangan yang sebelah kanan yang berantakan. Mau duduk susah, mau tiduran lebih susah. Mau bergerak takut ada barang yang terinjak. Mau berjalan takut terpleset oleh kertas-kertas yang berserakan di lantai. Serba susah, nggak nyaman, dan nggak ngerasa aman.
Mayoritas dari kita pasti suka dengan tempat-tempat atau rumah yang tertata dengan rapi. Mayoritas dari kita suka dalam tempat-tempat yang tertata rapi. Tapi apakah kita juga suka dalam menata? Jangan-jangan kalau di rumah asal taruh, asal rempar, asal pakai, asal diletakkan. Kita suka tempat yang rapi, tapi kadangkala kita tidak suka menata supaya jadi rapi. Dalam minggu yang pertama, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di bulan keluarga, bulan Oktober ini, kita akan berulang kali membahas tema-tema mengenai keluarga. Oleh karena itu, dalam minggu yang pertama pada saat ini kita akan membahas tema mengenai blessing family, atau bagaimana keluarga-keluarga yang ada dapat menata berkat Tuhan. Saya yakin kita semua suka dengan berkat Tuhan. Ada yang tidak suka dengan berkat? Saya rasa mayoritas kita suka dengan berkat Tuhan. Mayoritas dari kita kerap kali berdoa meminta berkat kepada Tuhan. Kita suka sekali dengan berkat Tuhan. Kita minta agar keluarga kita senantiasa diberkati. Kalau boleh Tuhan berkatnya melimpah-limpah. Kalau boleh berkatnya yang banyak buat keluarga saya. Tapi anehnya, kita kerap kali lupa juga untuk meminta hikmat agar dapat mengelola berkat-berkat yang Tuhan berikan. Kita lupa meminta hikmat dari Tuhan untuk dapat menata setiap berkat yang Tuhan berikan. Jangan-jangan selama ini kita lebih suka dengan berkatnya, tapi lupa menatanya. Lebih fokus pada apa yang kita terima, tapi lupa menata pengeluaran. Bapak Ibu yang terkasih, dalam bacaan kita hari ini kita melihat seorang tokoh yang cukup terkenal, Yusuf. Yusuf dalam perjalanannya yang cukup panjang sampai tiba di Mesir. Lalu pada perikop yang kita baca, Yusuf setelah menjelaskan mimpinya kepada Firaun, ia memberikan saran-saran penataan yang jelas dan sistematis. Kalau kita lihat pada ayat-ayat sebelumnya di ayat 33 dan 36, 33 sampai 36, kita akan melihat bagaimana Yusuf memberikan saran kepada Firaun untuk dapat menata Mesir dengan baik. Yusuf sarannya yang pertama adalah, coba Firaun kamu cari orang yang bijaksana dan yang berakal budi supaya dia jadi penguasa di Mesir. Setelah itu tempatkanlah penilik-penilik untuk memungut 1/5 dari hasil tanah. Hasil dari tanah itu dikumpulkan, ditimbun, lalu kemudian ketika terjadi kelaparan maka ada persediaan yang cukup. Yusuf memberikan saran-saran penataan yang jelas dan sistematis kepada Firaun. Lalu kemudian Firaun dan para pegawainya, oh iya ya, benar juga apa yang dibilang oleh Yusuf. Tapi mereka bilang, saran penataan yang dibilang oleh Yusuf adalah baik. Dan Yusuf adalah orang yang penuh dengan Roh Allah. Lalu buat apa kita cari orang lain? Buat apa kita cari orang lain untuk berkuasa atas Mesir ketika kita punya Yusuf yang penuh dengan Roh Allah, yang mempunyai strategi-strategi penataan yang baik? Akhirnya Yusuf diberikan kepercayaan untuk menata Mesir, untuk menata setiap hasil-hasil kelimpahan yang ada di tanah Mesir, untuk kemudian bersama-sama dinikmati pada tahun-tahun kelaparan. Ketika terjadi kelaparan, Mesir adalah satu-satunya negeri yang dapat bertahan. Yusuf memulai strateginya dengan dia berkeliling ke seluruh tanah Mesir.
Ia berkeliling, ia melihat, ia menimbun, mengumpulkan. Dan ketika terjadi kelaparan, Mesir menjadi salah satu negeri yang mampu bertahan. Negeri yang lainnya tidak mampu bertahan. Kenapa? Karena negeri yang lain tidak punya sistem penataan yang baik. Mereka tidak mampu menata setiap penerimaan hasil-hasil tanah yang mereka dapatkan. Tentu apa yang dilakukan Yusuf bukanlah karena kepandaiannya, bukanlah karena kemampuannya, tapi itu semua karena Roh Allah yang ada dalam Yusuf. Bahkan ayat 57 kalau kita baca kembali menjelaskan bahwa dari seluruh bumi datang orang ke Mesir. Itu mengibaratkan bahwa dari seluruh tempat, dari seluruh negeri-negeri yang ada di sekitar daerah itu datang ke Mesir untuk meminta makanan, untuk membeli makanan dari Mesir. Roh Allah yang ada pada Yusuf memampukan Yusuf untuk menata hasil tanah, untuk menata berkat Tuhan yang melimpah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ada hal yang penting ketika meminta berkat Tuhan. Meminta berkat Tuhan adalah penting, tapi ada hal yang sama pentingnya, yakni meminta hikmat agar dapat menata berkat Tuhan. Maka hal pertama yang perlu kita lakukan bersama dengan keluarga kita adalah sadari berkatnya. Sadari berkat Tuhan yang ada untuk keluarga kita. Sadari setiap berkat Tuhan yang datang bagi keluarga kita. Berapapun jumlahnya, apapun bentuknya, sadari berkat itu. Marilah kita menyadari berkat Tuhan. Dan yang kedua, tatalah berkatnya. Tatalah berkat Tuhan dengan bijaksana. Melibatkan ahli keuangan dan segala macamnya memang baik, tapi akan lebih baik ketika kita melibatkan Tuhan juga dalam penataan keluarga kita, dalam kita menata berkat Tuhan. Dan Tuhan akan memampukan kita, memberikan kita hikmat agar kita dapat menatanya. Dan hal yang ketiga yang jangan lupa untuk juga kita lakukan adalah jadi saluran berkatnya. Biarlah keluarga-keluarga kita dapat menjadi saluran berkat bagi sesama dan bagi keluarga lain. Maka Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, lakukanlah 3 hal ini. Sadari berkatnya, tata berkatnya, dan jadi saluran berkatnya. Kiranya keluarga kita dapat menjadi keluarga yang senantiasa diberkati Tuhan, yang juga mampu menata berkatnya, dan juga yang dimampukan untuk menjadi saluran berkatnya. Tuhan memampukan kita semua. Amin. Saat hening bagi kita. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya.
memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan selalu berkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama dengan bangkit berdiri dengan umat Allah di segala masa dan tempat. Kita kembali mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jemaat yang terkasih, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah setiap kami agar dapat menyadari berkat-Mu dalam kehidupan keluarga kami. Mampukanlah juga setiap kami agar kami dapat menata berkat-berkat yang Kau berikan kepada keluarga kami. Dan mampukanlah juga kami Tuhan, agar kami dapat menjadi saluran berkat-Mu bagi keluarga-keluarga yang lainnya. Jikalau pada hari ini Tuhan, kami bersatu hati, kami mau berdoa syafaat, kiranya Engkau mendengarkan doa-doa kami. Hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk GKI Kafling Polri. Di tengah segala keterbatasan, kiranya Engkau memampukan majelis jemaat, setiap komisi, juga setiap tim di dalam melayani. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang memampukan mereka senantiasa, agarlah mereka Tuhan dapat menjadi pelayan-pelayan Tuhan, yang dapat menata gereja ini dengan baik, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkatilah juga Tuhan setiap program-program yang kami lakukan. Kiranya Tuhan program-program yang dilakukan oleh setiap komisi, oleh majelis jemaat, juga setiap tim yang ada, biar juga boleh menjadi program yang memberkati,
yang menjadi berkat untuk jemaat-jemaat-Mu. Berkatilah juga Tuhan setiap jemaat-jemaat-Mu yang pada saat ini mungkin tengah terbaring sakit, yang tengah mengalami kesakitan. Kiranya Engkau yang menjenguk mereka, Engkau melawat mereka dan memberikan kesembuhan kepada mereka. Kami juga bersyukur Tuhan bersama dengan jemaat-jemaat kami yang boleh berulang tahun pada bulan ini. Kiranya Engkau yang senantiasa memberkati kehidupan jemaat-jemaat-Mu ini Tuhan. 1 tahun kembali Engkau tambahkan. Biarlah juga tuntunan dan penyertaan Tuhan menjadi lebih sempurna. Karena kami yakin dan percaya tuntunan-Mu akan selalu sempurna dalam kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu yang terdampak COVID-19 dalam kehidupan ekonominya ataupun kesehatannya. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa menolong. Berkatilah juga Tuhan anak-anak kami di sekolah minggu, di remaja yang masih sekolah. Kiranya Engkau yang memberkati mereka dalam sekolah online yang mereka lakukan. Juga anak-anak kami yang kuliah secara online, mampukanlah mereka Tuhan dalam mengerjakan setiap tugas-tugas. Biar mereka dapat mengerjakan setiap tugas dengan baik dan juga boleh mendapatkan hasil yang memuaskan. Jikalau pada minggu-minggu kemarin anak-anak kami boleh selesai melakukan ujian, kami mengucap syukur Tuhan. Dan biarlah hasilnya boleh menjadi evaluasi bagi perkembangan belajar anak-anak kami. Berkati juga Tuhan setiap kami yang masih harus bekerja di luar. Lindungilah kami Tuhan, jagailah kami. Berikanlah kami hikmat juga untuk tetap melakukan protokol kesehatan dengan baik, sehingga kami boleh terhindar dari segala macam penyakit. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Indonesia. Kiranya Engkau memberkati Tuhan Bapak Presiden dan jajarannya, juga untuk Jakarta, Bapak Gubernur, kiranya Engkau yang senantiasa memberkati. Biarlah mereka Tuhan boleh memimpin, boleh menata negeri ini, menata kota ini dengan baik, sesuai dengan hikmat dan tuntunan daripada-Mu. Biarlah juga Tuhan Engkau yang senantiasa menguatkan mereka dan memampukan mereka, agar Tuhan kondisi ini dapat segera pulih, dapat segera teratasi dengan baik. Berkatilah juga Tuhan seluruh dunia ini yang tengah terdampak COVID-19. Kami yakin dan percaya tangan Tuhan menolong setiap orang, tangan Tuhan menolong setiap negara, setiap bagian di dunia ini, agar kami boleh sama-sama kembali pulih, boleh sama-sama hidup di dalam kasih yang berdampingan dengan sesama. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan ini Tuhan. Biarlah doa ini Tuhan kami boleh tutup dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Jemaat terkasih, pada saat ini kita kembali diberi kesempatan untuk menyatakan syukur kita di hadapan Tuhan dengan memberikan persembahan. Untuk itu persembahan yang sudah jemaat siapkan bisa juga ditransfer ke rekening GKI Kafling Polri di nomor yang tertera dalam warta jemaat online, atau juga bisa dikumpulkan di dalam amplop yang nantinya bisa diserahkan ke gereja pada waktunya. Firman Tuhan di dalam Amsal yang ke-10 ayat ke-22 mengingatkan kita sebagai berikut. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jemaat, segala sesuatu berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu kita terus bersyukur atas berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kita. Janganlah kumpulkan harta dunia fana, dengat merusak pencuri membongkarnya. Harta sorga kumpulkanlah kan atasamu, di mana hartamu disitulah hatimu. Banyak yang khawatir akan masa depan dan berlebihan kumpulkan harta benda. Akhirnya bergantung pada kekayaannya, tak lagi pada Yesus harapan yang kekal. Yang kumpulkan banyak takkan kelebihan, dan yang sedikit pun takkan kekurangan. Burung yang di langit, bunga bakung di lembah, tetapi pelihara Tuhan selamanya. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, di dalam situasi yang sulit sekalipun Engkau memberkati kami dengan kehidupan, dengan hari baru, dengan kesehatan, juga dengan kasih sayang dari keluarga dan sanak dan teman. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini, kalau Engkau sudah boleh memberkati kami dengan firman Tuhan, kami juga mau menyatakan syukur kami dengan memberikan persembahan materi di hadapan Tuhan. Tuhan, kuduskan dan layakkan Tuhan, meskipun jumlahnya tidak seberapa, tapi kami mau tetap memberikan yang terbaik karena Tuhan sudah memberikan terbaik dalam kehidupan kami, melalui keluarga dan melalui kehidupan ini. Biarlah Tuhan, persembahan materi ini sungguh-sungguh berguna, sungguh-sungguh bisa menyatakan kasih Tuhan kepada sesama, sungguh-sungguh bisa menjadi perpanjangan tangan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan umat manusia. Tuhan mau berkati Tuhan, orang-orang yang akan mengelolanya. Biarlah persembahan ini sungguh-sungguh menjadi persembahan yang berharga, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan terlebih daripada itu semua, kami mempersembahkan diri kami, hidup kami, keluarga kami, yang terbaik dari kehidupan kami untuk kami berikan kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik, yaitu diri Tuhan sendiri di dalam hidup manusia di muka bumi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami membawa persembahan kami. Amin. Umat Tuhan, marilah kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari dengan keyakinan bahwa Tuhan memberkati kehidupan kita. Tuhan sudah memberikan kesehatan dan Tuhan memberikan keluarga, serta dengan kesadaran untuk menata berkat Tuhan. Marilah kita membawa kebaikan itu bagi kita dan keluarga, dan juga bagi sesama kita. Dulu ku mencari hanya kurnia, kini ku beroleh yang memberikannya. Dulu perasaan
diri ku ikuti terus. Kini ku dibimbing sabda penebus. Dulu ku menunduk, tak mau menyerah. Kini Tuhan saja ingin ku sembah. Aku puji Yesus, tak pernah lelah, karena Dia sungguh Tuhanku adalah. Jemaat yang terkasih, marilah kita menata setiap berkat yang Tuhan berikan untuk keluarga kita. Berkaitan dengan menata, gereja juga perlu orang-orang yang siap dan mau menata gereja. Oleh sebab itu, Majelis Jemaat GKI Kafling Polri mengundang Bapak Ibu anggota jemaat untuk mengisi form pendaftaran penatua pada hari ini. Sebelum kita kembali dalam aktivitas kita masing-masing, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Tuhan senantiasa memampukan setiap kita di dalam menata setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan. Dan kiranya berkat-berkat Tuhan boleh tercurah dalam kehidupan setiap keluarga kita, mulai hari ini sampai selamanya. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi. Garam dan terang, dua hal yang melambangkan dampak. Garam kecil seringkali tidak terlihat mata, namun memberi rasa. Ia melarutkan dirinya hingga tak terlihat untuk memberikan dampak bagi sekelilingnya. Terang menyinarkan cahaya. Membuat keindahan terlihat dan nyata, menyingkapkan kebenaran dan menuntun setiap orang di jalannya. Menjadi garam berarti setia dalam mengerjakan panggilan, sekalipun tidak seorang pun melihatnya. Menjadi terang berarti berani menyuarakan kebenaran, sekalipun harus menghadapi segala resiko dan tantangan. BPK Penabur Jakarta adalah lembaga pendidikan milik Gereja Kristen Indonesia Sinode Wilayah Jawa Barat yang berdiri pada tahun 1950 dan saat ini mengelola 80 sekolah dengan lebih dari 32.000 peserta didik. Kami memiliki program pendidikan yang holistik, tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga pengembangan creativity, critical thinking and doing, collaboration,
communication, serta penerapan nilai-nilai Kristiani agar mereka tidak hanya sukses dalam hidup, tetapi juga menjadi garam dan terang bagi kemuliaan Tuhan. Perintah Tuhan untuk menjadi garam dan terang menjadi dasar kami melangkah, membangun pendidikan Kristen unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Iman dalam Kristus menjadi landasan utama. Saya bersyukur dan bangga menjadi bagian dari keluarga besar BPK Penabur Jakarta, tempat di mana saya berkarya, mengembangkan diri, serta bertumbuh dalam iman. BPK Penabur Jakarta memiliki organisasi yang kuat, manajemen dan budaya yang baik, serta lingkungan kerja yang menyenangkan. Ilmu kami tumbuhkan sesuai dengan talenta yang dikaruniakan Tuhan bagi mereka. Pelayanan menjadi wujud syukur atas anugerah Tuhan agar kami bisa menjadi saluran berkat bagi sesama. Melalui iman, ilmu, dan pelayanan, kami ingin melahirkan generasi yang best. Be Tough, Excel Worldwide, Share with Society, dan Trust in God. Inilah tekad kami, dan semuanya berawal di sini. Di BPK Penabur.